Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan saya Bunga Siti Fadilah dan teman-teman saya Raka Nisfi Aditya, Mita Nur Aini, Siva Nur Maya, dan Bagus Nurfandin Muafa akan menjelaskan tentang etika-etika dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Nisfi Aditya, NPM 51200043, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Saya akan menjelaskan tentang etika jasmani. Pertama, jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. 2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. 3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. 4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap. 5. Memiliki daya juang yang tinggi. 6. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani. 7. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. 8. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Siti Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika terhadap sesama makhluk hidup yang beragama. Yang dimaksud dengan etika kerukunan umat beragama adalah acuan moral dalam berpikir, bersikap, dan bertindak yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan kearifan lokal serta nilai-nilai universal dalam menjalankan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya, dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Etika terhadap sesama pemeluk agama diwujudkan dalam bentuk 1. Memahami dan menghormati keberadaan agama-agama dan memberikan hak hidup berdampingan. Yang kedua, menghormati kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan perintah agamanya dengan baik sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, menghargai ekspresi, kreativitas, dan aktivitas keagamaan dalam bentuk pemikiran seni dan budaya sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma masyarakat umum yang berlaku. Yang keempat, mencegah berkembangnya misi atau dakwah agama yang menggunakan cara-cara paksaan, menghasut, atau intimidasi, serta cara-cara terselubung lainnya sehingga menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial bersama dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, dengan jalan meningkatkan kualitas bimbingan kepada umatnya masing-masing dan menganjurkan untuk saling menghormati umat yang beragama. Etika kerukunan umat beragama ini disusun untuk dipergunakan sebagai acuan moral dalam bergaul sehari-hari antar atau intern umat beragama, guna mewujudkan kondisi kehidupan umat yang rukun, baik, damai, dan tentram. Sekian dari saya, terima kasih. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Mita Nuraini. Perkenalkan, nama saya Mita Nuraini dengan nomor NPM 51200050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adab atau etika terhadap tetangga. Sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup dengan baik tanpa bantuan orang lain. Sejak kita lahir hingga kita meninggal, kita membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, kita harus menjalin hubungan baik dengan sesama, terutama dengan tetangga. Berikut adalah contoh adab atau etika terhadap tetangga dalam Islam. 1. Bersikap baik. Kita harus bersikap baik kepada tetangga agar tercipta kerukunan dan ketentraman. Kedua, tidak menghalangi bangunan tetangga. Sebagai tetangga yang baik, kita tidak boleh menghalangi tetangga yang akan membangun rumah atau menghalangi udara dan sinar matahari yang masuk ke rumahnya. Ketiga, kita harus memelihara hak tetangga. Artinya, kita harus menjaga harta tetangga dari orang jahat.
Keempat, tidak mengganggu tetangga. Contoh, tidak mendengarkan musik dengan suara sangat keras. Kelima, memberi makanan kepada tetangga sesuai yang telah dicontohkan Rasul kepada para tetangganya. Keenam, sabar jika diganggu oleh tetangga yang jahil. Ketujuh, menjenguk ketika tetangga sakit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Siva Nurmaya. Perkenalkan, nama saya Siva Nurmaya akan menjelaskan mengenai etika terhadap lingkungan. Dalam perspektif Islam, manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat kuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini, termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan, dengan keseimbangan dan keselarasan. Keseimbangan dan keselarasan ini harus kita jaga agar tidak mengalami kerusakan. Keberlangsungan kehidupan di alam ini juga saling berkaitan. Artinya, jika salah satu komponen mengalami gangguan, maka akan mempengaruhi komponen yang lainnya juga. Landasan etika terhadap lingkungan yang ada 3. Yang pertama adalah ta'abbud, bahwa menjaga lingkungan merupakan implementasi kepatuhan kita kepada Allah. Karena menjaga lingkungan juga merupakan salah satu bentuk amanah Allah kepada kita, yaitu menjadi khalifah di bumi. Landasan yang kedua adalah ta'akuli, perintah menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran memiliki tujuan yang sangat dapat dipahami. Lingkungan adalah tempat tinggal dan tempat hidup makhluk hidup. Lingkungan alam telah didesain oleh Allah secara seimbang dan selaras, serta saling keterkaitan satu sama lain. Apabila ada ketidakseimbangan atau kerusakan yang dilakukan manusia, maka akan menimbulkan bencana yang bukan hanya menimpa manusia itu sendiri, tetapi makhluk hidup yang tinggal di lingkungan itu. Landasan etika terhadap lingkungan yang ketiga adalah tahaluk. Menjaga lingkungan harus menjadi akhlak, tabiat, dan kebiasaan setiap orang. Karena menjaga lingkungan ini menjadi sangat mudah dan sangat indah manakala bersumber dari kebiasaan atau keseharian setiap manusia, sehingga keseimbangan dan kelestarian alam akan terjadi dengan sendirinya. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya tentang etika dalam pekerjaan dan kepemimpinan yang akan dijelaskan oleh Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Tifandia Mu'affa dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Nomor NPM saya 51200052. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana etika dalam bekerja. Yang pertama, bekerja dengan niat ikhlas karena Allah. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya orang itu tergantung dari apa yang diniatkannya itu. Yang kedua, bekerja dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh hewan, maka bunuhlah dengan baik. Jika menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah seseorang di antara kamu menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Yang ketiga, bekerja dengan profesional. Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan sesuatu pekerjaan, maka dilakukannya secara itqan, profesional. Yang keempat, bekerja tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasulullah, dan janganlah kamu merusak pahala amal-amalanmu. Yang kelima, jujur dan amanah. Pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama pada nabi, siddiqin, dan syuhada. Yang terakhir, menghindari perkara syubhat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas.
Di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa memelihara diri dari para syubhat, maka ia telah menjaga kehormatan dirinya. Namun, barang siapa terjerumus kepada perkara syubhat, maka ia terjerumus pada perbuatan haram. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa